Tarik ses semongko kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya perkenalkan nama saya Risa Ramadan, NIM saya 18 13 11 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan formasi pakan mata kuliah teknologi pakan yang pakan buatan yang diempu oleh Bapak Alex. Terima kasih. Selanjutnya tentang pendahuluan tentang pakan buatan adalah pakan yang dibuat oleh manusia untuk ikan peliharaan yang berasal dari berbagai macam bahan baku yang mempunyai kandungan gizi yang baik sesuai dengan kebutuhan ikan. Dalam pembuatannya sangat memperhatikan sifat dan ukuran ikan. Pakan buatan dibuat oleh manusia untuk mengantisipasi kekurangan pakan yang berasal dari alam yang kontinuitas produksinya tidak dapat dipastikan. Dengan membuat pakan buatan diharapkan jumlah pakan yang dibutuhkan oleh ikan akan terpenuhi setiap saat. Pakan buatan yang berkualitas baik harus memenuhi kriteria berikut ini. Kandungan gizi pakan terutama protein harus sesuai dengan kebutuhan ikan. Diameter pakan harus lebih kecil dari ukuran buka mulut ikan. Pakan mudah dicerna. Kandungan nutrisi pakan mudah diserap tubuh, memiliki rasa yang disukai ikan. Kandungan abunya rendah, tingkat efektivitasnya. Jenis pakan buatan berdasarkan bentuk antara sebagai berikut: bentuk larutan, bentuk tepung atau milks, bentuk butiran atau granules, bentuk remahan atau crumble, bentuk lembaran atau flake, bentuk pellet tenggelam atau sinking, atau bentuk pellet terapung atau floating. Jenis bahan baku yang dapat digunakan dalam membuat pakan buatan ada beberapa macam. Dalam memilih beraneka macam bahan baku tersebut harus dipertimbangkan beberapa persyaratan. Persyaratan pemilihan bahan baku ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan sosial ekonomis. Persyaratan teknis mempunyai nilai gizi tinggi. Dengan bahan baku yang bergizi tinggi akan diperoleh pakan yang dapat dicerna oleh ikan dan dapat menjadi daging ikan lebih besar dari 50%, tidak mengandung racun. Bahan baku yang mengandung racun akan menghambat pertumbuhan ikan dan dapat membuat ikan menjadi mati. Sesuai dengan kebiasaan makan ikan, bahan baku yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan makan ikan di alam. Hal ini dapat meningkatkan selera makan dan daya cerna ikan. Selanjutnya, persyaratan ekonomis: mudah diperoleh, mudah diolah, harganya relatif murah, bukan merupakan makanan pokok manusia, sehingga tidak merupakan saingan, sedapat mungkin memanfaatkan limbah industri pertanian. Penyusunan formulasi pakan. Jenis bahan baku yang harus disiapkan sangat bergantung pada jenis ikan yang akan mengkonsumsi pakan tersebut dan stadia pemberian pakannya. Selain itu, untuk mengetahui jenis-jenis bahan baku yang akan dipilih harus dilakukan perhitungan. Perhitungan jumlah bahan baku yang akan digunakan untuk membuat pakan ikan tersebut dinamakan menyusun formulasi pakan. Setelah mengetahui tentang jenis-jenis bahan baku yang akan digunakan untuk membuat pakan, kandungan zat gizi dari bahan-bahan baku tersebut dan cara menyusun formulasi atau ramuan pakan buatan, barulah kita dapat membuat pakan buatan. Pengetahuan yang harus dipahami dalam menyusun formulasi pakan ikan adalah kebutuhan ikan akan beberapa kandungan zat gizi antaranya sebagai berikut. Yang pertama, protein kebutuhannya berkisar antara 20-60%. Untuk ikan-ikan laut biasa kebutuhan protein cukup tinggi karena merupakan kelompok ikan karnivora, yaitu berkisar antara 30-60%. Sumber protein dapat diperoleh dari hewani atau nabati, tetapi untuk ikan laut lebih menyukai sumber protein diambil dari hewani. Yang kedua, lemak kebutuhannya berkisar antara 4-18%. Sumber lemak atau lipid biasanya adalah hewani, lemak sapi, ayam, dan minyak ikan nabati, jagung, biji kapas, kelapa sawit, kacang tanah, dan kacang kedelai. Yang ketiga, karbohidrat terdiri dari serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nukleat atau yang biasa disebut BETN. Kebutuhannya berkisar antara 20-30%. Sumber karbohidrat biasa dari nabati seperti jagung, beras, dedak, tepung terigu, tapioka, sagu, dan lain-lain. Kandungan serat kasar kurang dari 8% akan menambah struktur pelet. Jika lebih dari 8% akan mengurangi kualitas pelet ikan. Yang keempat, vitamin dan mineral kebutuhannya berkisar antara 2-5%. Yang kelima, jumlah keseluruhan bahan baku dalam menyusun formulasi pakan ikan ini harus 100%. Metode yang digunakan dalam menyusun formulasi ikan yakni metode Version Sukar atau metode segi 4 version, metode aljabar, metode linear atau program linear atau metode coba-coba, trial and error, dan metode work
workset. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode workset. Metode ini dapat menggunakan alat bantu komputer untuk menghitung jumlah bahan baku yang digunakan dengan membuat lembar kerja pada program Microsoft Excel. Dan data kandungan nutrisi bahan baku dan jenis bahan baku yang akan digunakan dimasukkan dalam data tersebut, dan berapa jumlah kebutuhan untuk setiap jenis bahan baku harus mengalihkan antara presentasi bahan baku yang digunakan dengan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat bahan baku. Dengan program ini hanya membantu dalam perkalian antara kolom yang satu dengan kolom lainnya dengan program komputer. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam misinformasi pakan dengan metode workset sebagai berikut. Lakukan pemilihan terhadap jenis bahan baku yang akan digunakan dalam membuat pakan ikan. Misalnya akan dibuat pakan ikan mas. Ikan mas ini merupakan satu jenis ikan berdasarkan kebiasaan. Makanya adalah ikan ini bersifat omnivora, yakni memakan segalanya. Oleh karena itu, jenis bahan baku yang akan digunakan membuat pakan ikan dapat bersumber dari hewani, nabati, atau limbah hasil pertanian. Selain itu, dengan menggunakan berbagai sumber bahan baku, akan saya melengkapi kekurangan dan kelebihan zat nutrisi yang terkandung di dalam setiap bahan baku. Misalnya bahan baku yang akan digunakan tepung ikan, tepung kedelai, tepung bekicot, tepung terigu, dedak, tepung jagung, vitamin, dan mineral dengan komposisi zat nutrisi pada setiap bahan baku tersebut seperti pada tabel di bawah ini. Tabel ini sudah dijelaskan, bisa dilihat. Selanjutnya, dari tabel pada tahap sebelumnya, tentukan terlebih dahulu jumlah setiap bahan baku yang akan digunakan untuk membuat pakan ikan mas dan kadar protein, lemak, karbohidrat, serta energi atau kalori. Pakan buatan yang akan dibuat misalnya kadar protein pakan 35%, kadar lemak 10%, dan kadar karbohidrat kurang dari 40% dengan nilai energi atau kalori pakan buatan 3500 sehingga rasio atau perbandingan protein dan energi 10. Buatlah perkiraan jumlah setiap bahan baku yang akan digunakan dengan cara menggunakan metode yang Anda inginkan dan masukkan dalam kolom yang berisi jumlah bahan baku dan hitunglah kadar protein, lemak, dan karbohidratnya. Adapun worksheet yang dibuat seperti tabel di bawah ini bisa dilihat. Next, langkah selanjutnya menentukan jumlah bahan baku yang akan digunakan dan dimasukkan dalam worksheet kedua seperti di bawah ini. Itulah kandungan protein, lemak, serat kasar, dan bahan ekstra terpanjangkan dari perkiraan informasi di atas sampai diperoleh nilai seperti yang diinginkan dengan menggunakan metode coba-coba atau sesuai keinginan pembuat formulasi. Letakkan hasil nutrisi bahan baku seperti worksheet di bawah ini. Ini bisa dilihat tabelnya. Dari hasil petikan dengan menggunakan mantra komputer dengan program Excel, atau misalnya kolom 2 dikalikan dengan kolom 3 dibagi 100, atau dengan menggunakan perhitungan matematika biasa dalam metode coba-coba di mana jumlah bahan baku dikalikan dengan kadar protein dibagi 100. Begitu juga dengan kadar lemak dan karbohidrat atau bahan ekstra tanpa nitrogen. Dari hasil perhitungan itu kita akan mendapatkan hasil penyusunan tersebut. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.